Wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya semuanya? Baik, ya. Kenalkan, saya Zahra Rohmawati. Saya yang mengampu mata kuliah Bahasa dan Komunikasi Lintas Budaya dari Prodi Linguistik Indonesia. Dan di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang komunikasi lintas budaya dalam dunia kerja global. Ya, sebelum itu kita bisa berdoa terlebih dahulu ya, untuk kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, teman-teman semuanya tetap semangat ya kita. Dan saya ucapkan selamat teman-teman sudah sampai di pertemuan ke-9. Dan pada pertemuan ke-9 ini nantinya harapannya teman-teman akan mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar komunikasi lintas budaya serta peran budaya dalam membentuk pola komunikasi di dunia kerja global. Dua, mahasiswa mampu menganalisis permasalahan dan tantangan lintas budaya yang muncul dalam interaksi profesional lintas negara dengan menggunakan perspektif teori budaya dan pragmatik, serta mahasiswa mampu menerapkan strategi komunikasi lintas budaya yang efektif dan beretika dalam simulasi atau studi kasus dunia kerja global untuk mendukung kolaborasi dan kinerja profesi. Oke, langsung saja kita ke materi ya mengenai yang pertama, komunikasi lintas budaya dalam dunia kerja global. Ya, teman-teman semuanya, komunikasi lintas budaya merupakan proses pertukaran makna antara individu atau kelompok dengan latar budaya berbeda yang terjadi dalam konteks profesional global. Dan dalam dunia kerja modern, komunikasi ini jelas menjadi kunci keberhasilan kolaborasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan di lingkungan multinasional. Kita ambil contoh ya, tim proyek perusahaan multinasional yang mana terdiri dari beberapa negara ya, misal dari karyawan Indonesia, Jepang, dan Amerika. Meskipun mereka menggunakan bahasa Inggris, perbedaan cara menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan jelas memengaruhi kelancaran kerja tim. Ya, jadi poinnya di sini meskipun bisa sama-sama menggunakan bahasa Inggris ya, tapi nanti pasti ada hal yang membedakan gitu ya dari daya itu tadi ya dalam mempengaruhi keputusan, mengambil keputusan jelas itu akan berpengaruh pada kelancaran kerja tim. Nah, kemudian bagaimana budaya dan pengaruhnya terhadap komunikasi kerja? Budaya membentuk cara individu berpikir, ya, jelas. Kemudian bersikap dan berkomunikasi di tempat kerja. Nilai budaya memengaruhi cara menyapa atasan, bagaimana menyampaikan kritik saat rapat, saat diskusi, mengelola konflik, serta membangun relasi profesional. Nah, oleh karena itu, komunikasi kerja tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya penuturnya. Kita ambil contoh lagi, karyawan dari budaya yang menghargai hierarki cenderung menunggu arahan atasan. Misalkan itu jadi konflik baru sebenarnya ya. Jadi ada masalah juga yang mungkin beda budaya mengatakan kok tidak ada inisiatif. Karena apa? Ada perbedaan. Karyawan dari budaya egaliter lebih terbiasa menyampaikan pendapat secara langsung dan ya. Jadi tanpa tidak ngaling-ngaling gitu ya. Jelas harapannya di sini dengan etika dalam berkomunikasi ya, mohon izin terlebih dahulu, gitu, menyampaikan pendapat yang baik. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan ya budaya dan jelas ada pengaruh gitu ya terhadap komunikasi kerja. Kemudian ada budaya
ya, dan budaya konteks tinggi dan konteks rendah. Nah, dalam budaya konteks tinggi ini pesan sering disampaikan secara implisit gitu ya, dan mengandalkan situasi serta relasi sosial. Nah, sebaliknya, budaya konteks rendah menekankan kejelasan dan keterus-terangan pesan secara verbal. Perbedaan ini sangat mempengaruhi komunikasi profesional lintas negara. Contohnya nih, manajer Jepang ya menyampaikan ketidaksetujuan secara halus dan tidak langsung. Sedangkan manajer Amerika menyampaikan kritik secara lugas dan eksplisit dalam rapat. Nah, kalau misalkan tidak ada istilahnya pemakluman gitu ya, atau menghargai adanya perbedaan konteks tinggi dan konteks rendah, ini jelas akan menimbulkan sebuah konflik atau permasalahan baru. Nah, bagaimana sekarang tentang dimensi budaya dalam dunia kerja global? Dimensi budaya seperti jarak kekuasaan, individualisme, kolektivisme, dan orientasi waktu memengaruhi gaya kepemimpinan dan pola kerja. Pemahaman terhadap dimensi ini membantu individu menyesuaikan cara berkomunikasi dan bekerja secara efektif di lingkungan multikultural. Contoh, di perusahaan dengan jarak kekuasaan tinggi, jelas keputusan diambil pimpinan puncak. Sebaliknya, di perusahaan dengan jarak kekuasaan rendah, keputusan sering dihasilkan melalui diskusi tim atau kita ketahui voting seperti itu contohnya. Nah, ini menunjukkan adanya perbedaan kembali ya dalam dalam menyesuaikan cara berkomunikasi yang efektif di lingkungan multikultural. Oke, nah selanjutnya bahasa sebagai media komunikasi lintas budaya. Pernah nggak kita membayangkan ya, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya, kemudian bisa uh, membahas apa gitu ya, kalau tanpa bahasa jelas tidak mungkin ya. Kan mohon maaf ya, mengizin saudara kita saja yang mungkin punya keistimewaan gitu ya, mereka tidak bisa komunikasi secara lisan langsung, mereka menggunakan namanya bahasa isyarat. Nah, jelas di sini bahasa berperan sebagai alat utama komunikasi global. Namun, perbedaan pragmatik dan kesantunan berbahasa dapat memicu salah tafsir. Setuju ya di sini ya. Nah, penggunaan bahasa yang sama tidak selalu berarti kesamaan makna dan maksud. Contohnya, ya, ungkapan we will consider it bagi penutur barat bisa bermakna kemungkinan. Tapi bagi kita, penutur Asia gitu ya, dapat ditafsirkan sebagai penolakan dan banyak sekali macam contoh-contoh yang lain. Kemudian ini menunjukkan bagaimana kita ya, bahasa itu berperan sebagai alat utama komunikasi. Tapi itu tadi kita juga harus memaklumi adanya perbedaan. Kemudian pada kenyataannya kita juga bersadar juga kalau penggunaan bahasa yang sama tidak selalu berarti kesamaan makna dan maksudnya. Kemudian kita selanjutnya komunikasi nonverbal di tempat kerja global. Komunikasi nonverbal apa saja? Iya, seperti kontak mata, gestur, jarak fisik, dan pengelolaan waktu memiliki makna budaya yang berbeda. Ketidaksadaran terhadap aspek nonverbal dapat menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik. Ya, kalau dalam lingkup kita ya di antar suku saja
di Jawa gitu ya, itu kan kalau misalkan kita diberitahu oleh orang tua kita gitu ya, kita lagi berbicara dengan orang tua kita, kalau kita kontak mata ya dengan beliau, dengan orang tua kita, dengan guru kita yang notabene lebih tua ya, penghormatan kita lebih diutamakan. Kita nggak boleh ya kontak mata intens gitu. Karena apa? Itu dianggap kurang sopan. Nah, itu ternyata tidak hanya di Jawa ya, beberapa budaya di Asia. Sedangkan kalau di Barat, kontak mata intens ini dianggap sebagai tanda percaya diri. Nah, ini kan ternyata nonverbal saja ada ya yang membedakan gitu, yang akhirnya memiliki makna budaya yang berbeda. Nah, teman-teman bisa cari yang lain gitu ya. Apa kira-kira? Ya, selain tadi kontak mata ya, ada juga gestur, jarak fisik ya, sampai tangan waktu ini memiliki makna budaya yang berbeda. Oke, kita selanjutkan. Sekarang tantangan ya, komunikasi lintas budaya. Tantangan utama meliputi apa saja? Stereotip, prasangka budaya, perbedaan gaya komunikasi, serta etnosentrisme. Nah, tantangan ini sering muncul tanpa disadari dan berdampak pada kerja tim dan hubungan profesional. Contoh, anggapan bahwa karyawan tertentu tidak tegas atau terlalu agresif. Nah, seringkali berasal dari perbedaan budaya, bukan dari kompetensi kerja. Ya, ada ya? Iya. Nah, ini menunjukkan apa? Ini tak sebuah tantangan. Dan tadi ya tanpa disadari jelas akan berdampak pada kerja tim dan hubungan profesional. Maka kita harus saling mengenal ya. Kalau misalkan memang masih bisa dimaklumi ya dimaklumi, tapi kalau misalkan harus ada yang disesuaikan ya harus ya adanya penyesuaian tersebut. Karena ini tadi berkaitan dengan yang ini yakni kompetensi ya, komunikasi lintas budaya, yang mana dalam kompetensi komunikasi lintas budaya ini mencakup kesadaran budaya, ya, empati, kemudian keterbukaan, kemampuan beradaptasi. Kalau teman-teman masih ingat pepatah ya peribahasa di mana langit ya dijunjung, di situ di mana bumi dipijak ya, di situ langit dijunjung. Nah, ini menunjukkan bagaimana kita harus mampu beradaptasi. Individu yang kompeten mampu menyesuaikan gaya komunikasi tanpa kehilangan profesionalisme. Contohnya di sini, seorang pimpinan proyek menyesuaikan gaya komunikasi tertulis dan lisan saat berinteraksi dengan tim dari negara lain, gitu ya, agar pesan diterima secara efektif. Nah, ini menunjukkan kalau kita punya kompetensi dalam berkomunikasi lintas budaya. Karena memang harus sadar ya, oh ya, nanti yang aku temui itu berbeda. Kemudian harus menunjukkan empati juga gitu ya. Tahu kan bedanya di sini ya simpati dan empati ya. Kalau simpati kita hanya, oh iya, tahu gitu ya, kasihan misalkan ada yang apa gitu. Cuma hanya melihat kasihan. Tapi kalau empati, kita ada yang kita lakukan. Nah, kemudian keterbukaan. Dan jelas, yang paling penting di sini, kemampuan beradaptasi. Ini menunjukkan kalau kita individu yang kompeten, mampu menyesuaikan gaya komunikasi tanpa kehilangan profesionalisme. Selanjutnya, nah, ini ada hubungannya dengan etika komunikasi tadi dalam dunia kerja global. Etika komunikasi lintas budaya menekankan penghormatan terhadap perbedaan nilai, norma, dan praktik kerja. Komunikasi yang etis mendukung lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif. Bagaimana kita menyesuaikan cara berpakaian, kemudian apalagi gaya berbicara, dan etika rapat saat bekerja di kantor cabang luar negeri misalkan. Ini apalagi kita membawa tidak hanya membawa diri kita ya, tapi membawa nama perusahaan misalkan, membawa nama instansi.
bawa nama negara gitu kan ya kalau misalkan udah beda negara seperti itu. Nah, jadi kita harus bisa betul ya membawa diri kita di komunikasi yang etis, mendukung dengan kerja yang inklusif dan kooperatif. Tapi kalau ada yang tidak cocok, wah ini bisa bahaya gitu ya, tidak dipercaya lagi, kemudian kok penilaiannya seperti ini gitu dan oke. Nah, sekarang penerapan dalam dunia kerja global. Pemahaman dan keterampilan komunikasi lintas budaya berkontribusi pada peningkatan kinerja tim, pencegahan konflik, dan keberhasilan kerjasama internasional. Ini ya, karena pada akhirnya kita apa tujuannya? Itu kan selain peningkatan kinerja tim, ya jelas kita mencegah adanya konflik. Yang mana kalau dua ini sudah kita dapatkan, kita akan berhasil dalam kerjasama internasional. Nah, kompetensi ini menjadi modal penting bagi mahasiswa ya atau siapapun ya yang mana dalam tingkat kerja global. Dan contohnya di sini perusahaan multinasional seperti Shell ya atau Unilever memberikan pelatihan komunikasi lintas budaya kepada karyawannya untuk meningkatkan efektivitas kerja lintas. Oke. Ya, itu teman-teman semuanya yang bisa saya bagikan. Ya, teman-teman semuanya bisa mengikuti dengan baik semuanya. Dan harapannya nanti ketika kita entah itu teman-teman di perkuliahan ya, lintas negara, kemudian dalam dunia kerja, semuanya bisa mengikuti sesuai dengan etika, pembawaan, ya, dan pesan saya tadi, jangan lupa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih semuanya teman-teman, ya, tetap semangat. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.